Berbicara tentang sejarah, pasti selalu melibatkan tokoh, peristiwa, aktivitas, tempat, dan waktu. Pancasila menjadi salah satu realitas yang tak bisa dinafikan di Indonesia yang selalu muncul dalam bingkai sejarah. Terbentuk dan diputuskannya Pancasila sebagai dasar negara berdirinya Indonesia melalui jalan yang berliku. Pro kontra tak bisa dihindari, mulai dari masa sebelum sampai setelah ditetapkannya Pancasila. Pro kontra ini terjadi karena masyarakat Indonesia berbeda pandangan tentang mana yang cocok menjadi dasar negara, Islam atau Pancasila. Yang berpendapat Islamlah yang seharusnya menjadi dasar negara di Indonesia, karena mereka melihat mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Sedangkan yang memihak Pancasila yang seharusnya menjadi dasar negara karena kepekaan mereka melihat Indonesia sebagai wilayah yang tidak hanya dihuni oleh masyarakat Muslim saja, tetapi juga masyarakat beragama lain. Sejarah telah merentang adanya pro kontra persoalan dasar negara sejak mulai terbentuknya dalam sidang BPUPKI di tahun 1945. Juga dalam sidang konstituante di era 1955 sampai 1959. Dengan baju berbeda, pro kontra tentang dasar negara muncul kembali di saat PBB pengajuan usulan resmi pemberlakuan Piagam Jakarta pada Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Sampai sekarang ramainya jargon-jargon seperti berlakukan syariat Islam, berlakukan negara berdasar khilafah, dan lain-lain oleh kelompok muslim tertentu di tengah berdirinya NKRI yang berdasarkan Pancasila menjadi salah satu indikator masih adanya pro kontra tersebut. Meskipun demikian, sampai saat ini Pancasila tetaplah sakti di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang justru mayoritas beragama muslim. Bertahun-tahun masyarakat Indonesia yang di dalamnya hidup beragam suku dan agama telah bersatu dan berjuang bersama-sama, bahu-membahu menuju satu tujuan Indonesia merdeka. Namun, baru saja diproklamirkan kemerdekaannya muncul persoalan-persoalan internal yang mengoyak persatuan dan kebersamaan tersebut. Hal ini memicu Muhammad Hatta dan Kasman terus mendesak secara argumentatif agar rumusan 7 kata tentang pelaksanaan syariat Islam dalam Piagam Jakarta dicoret dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Setelah Hatta dan Kasman berhasil mencoret rumusan tentang pelaksanaan syariat Islam tersebut, maka sidang dimulai dan berhasil merumuskan di antaranya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan rumusan yang diubah untuk dasar atau sila pertama, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tanpa bantuan dan pengorbanan Islam, Pancasila tidak akan ada di Indonesia. Umat Islam telah memberikan hadiah dan pengorbanan terbesar bagi kemerdekaan Republik Indonesia dan hidupnya Pancasila. Hal ini ditempuh tidak lain karena keinginan umat Islam membentuk persatuan dalam kemerdekaan sehingga lahirnya Pancasila seperti yang dikenal hingga saat ini. Terlepas dari itu, tuntutan kelompok minoritas sangat wajar sekali karena sebagai minoritas mereka khawatir akan tertindas dan mengalami diskriminasi sehingga butuh jaminan perlindungan agar diberlakukan sama dan setara, juga dijamin hak-haknya sebagai warga negara.